Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku 717. Alhamdulillah sekarang saya ini bisa kepada pengamal sholat hadiah Jawa Tengah. Inilah para pengamal sholat hadiah yang sedang menggambar papiru ilallah lambang matahari. Sekarang kita akan nasi goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa ini? Mas Amung Rizky. Mas Amung Rizky. Mas Amung Rizky asal dari mana? Asli dari Brebes. Mas dari Brebes ya. Mas, saya mau nanya Mas. Ya, saya monggo. Ya. Mas Amung mengamalkan suatu dia, dasar-dasarnya apa Mas? Soalnya gini ya, maaf ini. Banyak yang berkata bahwa wah dia itu sesat. Ini jelas, banyak ini. Banyak kok wah dia kok menangis gitu ya Mas. Betul, iya. Banyak itu Heran, yang juga. komentar. Karena apa? Saya lihat dari komentar-komentar, kok kenapa pengawal hadiah banyak yang nangis? Kok kenapa pengawal hadiah apa sih ada nindak yang seperti berdiri itu nindak penjuru ya itu ada komentar dan dan ada pun yang berkomentar bahwa hadiah itu sesat. Nah, tanggapan jenengan tuh bagaimana Mas? Dasar mengamalkan sholat wahidiyah itu bagaimana? Pertama awalnya bagaimana? Ya mungkin pertama saya dikenalkan sholawat wahidiyah itu sama temen sih, sama teman itu, iya, temen satu tetangga desa lah. Ya. Nah, terus, nah itu ketika dikasih sama temen, apakah sebuah bentuk apa seperti nida, apa langsung lembaran, apa bagaimana itu? Asal usulnya apa dikasih seperti video, apa bagaimana itu? Pertama itu saya penasaran dengan tulisan di situ ada foto ya. Terus ada tulisannya itu yen loro tak tambani, yen nara tak cukupi, yen wedi tak konconi. Nah itu saya penasaran di situ. Terus saya dikasih amalan itu ya Sayyidi ya Rasulullah itu waktu itu. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Belum lembaran itu. Belum, iya. Nah setelah begitu ya Rasulullah itu langsung diamalkan apa hanya apa sebatas koreksi-koreksi? Ya pertama sih ya namanya orang nyoba ya. Saya coba-coba dulu baca, kadang dibaca, kadang enggak. Kadang dibaca, kadang enggak gitu. Nah Mas saya mau nanya, setelah begitu mengamalkan sholawat wahidiyah tersebut, apa tanggapannya? Dalam arti apa efek dari sholat tersebut? Banyak ya. Kalau efek, ngomongin masalah efek itu banyak ya, contoh ya yang tadinya nongkrong di kumpulan yang enggak ini sekarang bisa ikut mujahadah. Ya, perubahannya itu banyak sih sebenarnya. Masalah bidang hati. Nah, kalau di bidang hati mungkin orang pernah ya. Seperti sholat itu kita biasa. Tapi setelah saya itu lagi nida nida pertama itu yang ya Sayyidi ya Rasulullah disuruh 40 hari itu saya sholat tiba-tiba bergetar hati itu. Jadi seakan-akan kok kayak mau nangis sendiri gitu. Sholat itu kayak mau nangis. Saya juga heran itu kok kayak gini gitu kan. Terus rasanya apa mengamalkan sholat wahidiyah tersebut? Apa untuk apa bagaimana? Ya kan terusnya dibimbing ya. Setelah ada bimbingan dari ya teman, oh ternyata memang
sesuai di itunya, faedahnya itu menjernihkan hati. Berarti menurut saya itu orang nangis tiba-tiba pengen nangis, ya mungkin ini kali faedahnya kalau menurut saya. Oh, nah. Berarti ini sahabatku, jawaban kok kenapa pengamal Wahidiyah kok sering nangis, itu jawaban lengkapnya gimana Mas? Karena tadi yang tadi utarakan gitu. Dorongan sentuhan gitu ya. Sentuhan hati itu ya saya juga nggak ngerti ya, kok tiba-tiba kayak pengen nangis, kayak inget dosa tiba-tiba nangis. Ya mungkin itulah bimbingan dari guru, mungkin ke situ arahnya, supaya kita itu sering koreksi diri, intinya di situ. Nah, itu masalah lidah penjuru seperti orang berdiri bagaimana Mas? Ngapanya? Kalau nida empat penjuru itu mungkin dari dulu ya, kalau tahu kisah-kisah para nabi ya mungkin ada di situ. Seperti Nabi Ibrahim ya Pak? Ya, itu menyerukan. Ya, saya juga belum kurang paham itu cerita Islamnya. Mas, mau tanya, banyak yang berkomentar bahwa pengamal apa sih bahwa sholat Wahidiyah itu sesat ya. Tanggapan jenengan bagaimana? Ketika ada seorang bilang Wahidiyah sesat itu, nah jenengan yang sedang mengamalkan tanggapannya bagaimana? Ya saya kasihan aja sih. Kalau di kampung ya, namanya kita di kampung itu mungkin orang awam ya belum mengenal. Jadi menurut saya itu wajar. Ngomong sesat itu wajar, karena yang ngomong belum tahu dan dia itu ya orang awam, bukan pesantrenan, bukan kiai. Tapi kalau kiai yang ngomong sesat, nah itu baru mungkin saya jawab. Atau masa sih orang sholawat kok sesat? Sesatnya di mana? Ya. Tapi kan kalau orang awam aneh. Ya. Mujahadah, kok orang jamiah ini nangis-nangis? Ya. Saya sih jawabnya enak. Masa orang mujahadah ketawa ketiwi? Iya. Mujahadah itu kan sungguh-sungguh. Namanya juga mujahadah. Namanya juga mujahadah. Masa kita harus ceria, ketawa-ketawa? Ya itu karena orang yang belum tahu mungkin aja. Belum merasakan. Belum pada merasakan. intinya seperti itu. Mungkin ya itu juga untuk mempunyai hak masing-masing gitu. Iya. Mungkin itu juga sebagian dari perjuangan. Iya. Mas mau nanya, selama mengamalkan sholawat Wahidiyah, ada nggak pengalaman rohani ya yang sekiranya bisa dimengerti lah, bisa diumum gitu? Iya. Ada. Mungkin kalau menurut seperti pengalaman rohani itu gimana ya? Susah sih diceritakan. Dulu waktu saya masih bingung, saya itu menghadiahkan Al-Fatihah itu wabil khusus Sultanul Aulia di zaman ini. Itu kurang lebihnya 300-an lah itu. Saya masih apa ya? Masih ngambang lah dengan Wahidiyah itu, masih ngambang. Saya orangnya penasaran. Ada temen ngasih saran ini saya kerjakan. Kalau nggak percaya nih, pakai ini, saya kerjakan. Nah di situ kok saya tiba-tiba itu dilihatkan bahwa orang itu besar, tapi saya doang kan yang melihat. Iya. Padahal saya sedang mujahadah gitu. Kalau nggak salah itu lagi usbu'iyah. Ya mungkin cukup tahu ya gitu yang datang itu ya. Jadi contoh saran barangkali ini saudara kita, caranya bagaimana supaya non pengamal dilihatkan seperti itu, bagaimana Mas? Ditampakkan di pengen mengetahui siapa ya yang sekarang, itu caranya bagaimana Mas? Apakah metode apa? Karena belum pengamal. Iya. Ya untuk teman-teman yang masih seperti saya, kita sama-sama mencari jalan
ridhonya Allah ya. Kalau penasaran tentang Al-Ghaus atau para wali, para wali, ya kita kuat-kuatin kitanya aja sebenarnya. Mampu tidak, seperti menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada wali siapa yang itu. Cuman di situ pun harus ada yang membimbing, harus sabar ya Mas. harus sabar. Jadi enggak 3 hari, enggak seminggu, itu memang sebelum kita didatangi itu kita jangan berhenti. Misalkan istiqomah 100 Al-Fatihah buat siapa gitu, misalkan Ghaus ada zaman di zamanihi, zaman sekarang itu siapa, ditujukan gitu aja sebenarnya. Berarti intinya, nah ya belum ada yang dibicarakan. Sebelum mengamalkan sholawat wahidiyah, apa yang pernah dialami, yang pernah diamalin? Saya juga dulu ikut manakib. Ya. Saya pernah ikut manakib itu kurang lebihnya itu 2 tahunan lah lebih, 2 tahun lebih. Itu sebelum kenal wahidiyah. Sebelum kenal wahidiyah. Sekarang habis manakib saya ikut mengamalkan sholawat juga. Ada yang ngasih tahu nih amalan nih sholawat, saya amalkan. Cuman itu ranahnya mungkin ranah ke, ya namanya masih muda ya dulu, untuk kesaktian gitu. Tapi amalannya itu sholawat. ya mungkin cukup segitu. Saya terima kasih ya Mas ya. Ini dengan Mas Amung. Barangkali saudara non pengamal atau pengamal kurang penasaran terhadap perbincangan ini, bisa datang langsung ke Mas Amung ya. Alamat Desa Gebang apa ya? Hari RT 0407. 0407. Silakan datang ataupun datang ke saya, silakan, ada nomor WA ataupun ngasih nomor WA nanti bisa. Mungkin cukup sekian dari saya. Inilah pengalaman rohani, ini pengamal yang alhamdulillah dia mengakui atau merasakan hasil dari sholawat wahidiyah tersebut, masa nyaman, tentram, yang sehingga tadinya sering nongkrong, sekarang alhamdulillah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.